Yo. Sanjo, Hero tapi tank untuk XP lane, tapi ya balik lagi kali ini assassin jungler yang akan muncul. Karena kanan juga ini masih bisa ngeflex Profesor. Karena Lilianya bisa dimakan loh. Kufra sih bahaya di sini. Ya kalau Kufra dan sekarang dia buat mid lane-nya ini akan di arah Angela dan Romnya akan pakai edit. Iya, bisa juga seperti itu. Atau nanti tiba-tiba akan ada hero satu lagi untuk Flaptizi. Karena kalau kita lihat dari Pakito dan Khalid yang sudah di-ban, masih ada Benedetta juga untuk bermain di lini jauh. Dan ini, apakah sama seperti tadi Ranger Mas? Oke, coba kita, oh tadi, ini siapa? Manjin? Manjin? Gak Gak ada diamond, Manjin. astaga. Malah disuruh beli diamond kan, jelap lagi. Tamusnya keluar. Tadi Oke. aku pikir dia bakal ngebawain ke arah lapu-lapu untuk ngejar ke arah Cloud dan juga Hayanya sih. Tapi Tamus ini lumayan berbahaya karena kebetulan ketika kita berbicara early game, belum ada yang bisa menumbangkan secara instan dari kubu Onyx sehingga menunggu dulu. Entah untuk Hayabusanya, entah untuk Cloud-nya bermain menuju ke arah late game. Assassin play akan dijalankan oleh Onyx. Dan kali ini badannya ada di tangan dari Boots. Precious Rush mungkin bisa menjadi jawaban ketika burst damage Ya. adalah sebuah malapetaka Permainan- dari kubu Tamus. Front to back kah yang akan dibawakan dari sisi Onyx melihat adanya Cloud dan juga Hayabisa. Seharusnya. Yang bisa mengincar ke arah lini belakang. Dan AP Brand, mereka memang sedang nge-leading 1 poin dari tim Onyx. Skor 2-1 diamankan oleh tim Filipina, tapi game keempat masih menjadi celah yang besar untuk diamankan oleh tim Onyx. Lemes dikit nggak apa-apa. Nggak Tapi ngaruh. kita harus tetap semangat untuk mendukung Aduh. Onyx. Jadi Sonic dari Sabang sampai Maroke, mana tepuk tangannya? Let's go! Harus tetap semangat, harus tetap optimis kita bisa mendapatkan game kali ini. Lemes dikit nggak ngaruh. Ngemes dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh, karena masih ada banyak game yang bakal kita jalankan. Ingat ini best of 7. Dan tentunya untuk menggapai 4 poin itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita berbicara di M5 World Championship, semua momentum bisa diciptakan. Apakah ketika Grand Final M Series setiap beda region selalu menimbulkan game yang lama? Kita lihat ya kali ini ya. Iya ya, Ah, selalu gitu ya. Kayaknya emang disimpan untuk khusus Grand Finals sih. Iya. Oke, tapi pergerakan dari Onyx sekarang yang mulai terlihat memang agak sedikit agresif. Untuk, tapi Ogwen berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Dan Suns kali ini akan lebih berfokus tentunya untuk memenangkan landing dari area mid. iya, dan bahkan kalau kita melihat juga dari pemilihan Master Assassin kembali dengan emblem Marshman sehingga membuat attack speed yang dimiliki oleh One dari Super Marco ini cukup harus sedikit ditakuti. Apalagi dengan tempo early game yang dijalankan sama AP Brand ini bisa jadi ada sedikit kendala nantinya ketika berbicara ganking ke area gold lane. Hayabusa dari Kairi harus mempersiapkan bagaimana cara rotasi yang paling efisien. Dan sekarang mungkin momentumnya. Oke, langsung ada Shadow Kill menuju ke arah seorang Super Marco. Memaksa mundur ke arah belakang, tapi sayangnya cewek belum berada di dalam posisi level yang cukup maksimal. Tapi ingat, ketika Ogun tidak memiliki flicker, ini adalah sebuah keuntungan. Ya, sebuah keuntungan yang dimana kemungkinan satu buah flicker yang masih belum ready ketika turtle pertama nanti yang akan dikontes oleh pemain dari Onyx. Tapi Flaptizi sepertinya sudah mulai mengganggu juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritasin banget ketika ada objektif turtle yang muncul loh. Oke, tapi Kairi terzoning out habis-habisan sama Flaptizi. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angela udah standby on position bersama dengan Sas dengan Primal Ward for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flaptizi. Zoning out-nya pun berhasil. Bersama dengan Hard Guard yang mengrasuki tubuh dari Flaptizi. Oh, kayaknya Onyx ingin bermain dengan tempo kiting. Bahkan walaupun Kiboy memiliki Divine Judgment, dia nggak buru-buru loh untuk menggunakan Divine Judgment-nya. Kecuali dengan flicker yang Kiboy miliki, ini adalah timing yang tepat. Tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau numbangin Ogun sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Entah kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari AP Brand. AP Brand tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Be. Ya, karena mereka rotasinya berdua, Cimomo. Jadi ini yang membuat gerakan secara jumlah dari AP Brand akan selalu lebih diunggulkan. Dan ini dia permainan slow down tempo dari Onyx. Mereka membawa assassin jungler, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah dari Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai. Untuk kendali objektifnya dia sangat kuat sekali. Benar-benar. Dengan satu buah heavy spin tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx dan tempo permainan yang cukup pelan nih Ranger Mas.
kelihatan masih dipegang oleh Onyx juga. Ya. T-Boy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu Divine Judgment-nya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk di-pick untuk tim Onyx. Sekarang gini ngomong Chan, ini dari tim Onyx, empat-empatnya, gak ada yang bisa follow up Keyboy. Iya Sun sih. sekalipun yang punya burst damage, untuk sekarang gak bisa untuk nge-follow up Keyboy. Jadi Keyboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi, dia cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus, kalau misalnya hard team itu the late game, memang itu yang mereka target utamakan. Iya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan Heart Guard-nya. Apakah memang trio mid dari Onyx ini memang Oh. harus berjalan secara berbarengan? Oh, Bentar, Calvin Winata. Cukup unik kali ini, dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build ke arah Corrosion Side. Corrosion Side, Dia nggak mau Demon Hunter Sword duluan, dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung di counter abis-abisan oleh teman-teman dengan Ari AP Brand. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Ya, Force Cloud di tangan dari Super Marco. Dan ini akan coba ada retribution from Kairi. Berhasil menggocek begitu saja, tapi Kairi semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua damage yang telah diberikan. Shadow kill, dan Boost di depan sana mencoba untuk menyelamatkan seorang Kairi. Tapi nampaknya Kairi one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dan berhasil mendapatkan boost bersama dengan seorang Kairi. Meanwhile dari bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split push dan akan menjadi sebuah jawaban di arah late game nanti. iya. Mid to the late game adalah target dari tim Onyx. Di game yang keempat kali ini meskipun kita ngelihat satu buah turtle yang baik, tapi Suns, flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. 3 pemain dari AP Brand benar-benar nge-pressure di area atas. Suns mencoba untuk melakukan clear secepat mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa melakukan pick off. Dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak Oh, mikirin iya. turret sih, aku mikirin Kairi tanpa purple buff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh kemungkinan besar akan dipegang oleh cewek. Sehingga harus ada 2 space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kairi akan bermain dengan split push atau jangan-jangan cewek yang akan bener-bener ditemenin. Entah sama Keyboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini dengan permainan split push, Kairi memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup karena si Halberd adalah solusi dari AP Brand dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke. Wah. Tapi depan sana Momochan nampaknya dari Flat TZ akan selalu membawa damage yang sangat besar. Bahkan buat press board-nya for nothing. Gak akan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. AP Brand mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua laningnya dipegang kontrolnya. Tapi Iya, utama iya. mereka mid lane pasti. 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 Karena dia ingin ngebuka, dia akan ngebengkek. Gimana caranya jungler ekspedisi AP Brand ini free full ke arah purple. Iya, lihat Iya, juga benar. bagaimana gold earn dari cewek. Dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kairi tadinya di bawah, sekarang Kairinya di top lane. Memaksa untuk Flap TZ join juga di top lane. Sehingga tim fight-nya jadi 5 lawan 4. Oke. Tim fight-nya kali ini Momochan kita bakal menyaksikan di mana cewek Pokin damage sudah mulai berasa. Mencoba untuk menang ke posisi dari seorang Bulls. Flicker for defensive dan bahkan, oh my god! Hey, No? Ih. What happened? Gue sampai keluar tuh. Aku bahasa Inggris. sampai bener-bener nunggu itu siapa yang dapetin turtle-nya tuh. Tapi Oke. Marshall Kalau Marshall dari kiri harusnya tadi dari Onyx. dari sisi Onyx ya. Dia harus dari sisi oh Onyx. Kalau turtle Marshall- play-nya ke AP Brand. Oh my god, tapi di sana Bulls berhasil ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Mencoba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco too strong kali ini. Wah, dan 3 pemain dari Onyx hilang, Be. What's going on? Iya, pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area turtle. Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya. Atau bahkan jangan-jangan di retribution dari Khaleesi. Karena Khaleesi-nya baru menggunakan retribution-nya sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid. Ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. AP Brand akan bisa masuk ke area objektif dan bahkan bisa dibilang jungle dari tim Onyx. Nah ini tim fight-nya tadi ya. Team fight, heavy spin, bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Iya benar, last hit-nya ada di view. Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Quad Shadow Momochan. Retribution dari kedua jungler tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit dari side lane-nya nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Flap TZ. Wah, ini
Onyx mereka struggle banget Be. Di menit ke-8 yang memang sebenarnya AP Brand mereka slow kuat untuk di area early-nya. Dan cewek, menangkap ada satu pemain Kaltizi. Di mana Kaltizi akan dipukul mundur aja. Efek dari fight memang sempat menghantui Kaltizi, namun Kaltizi mencoba untuk lari dari kejaran 3 pemain tim Onyx. Ya, tapi kali ini kayaknya tempo sedikit menurun dan Kairi masih dengan permainan tempo 1-3-1-nya. Damage deal tertinggi masih ada di Suns. Aku ngerasa Onyx nih bisa ngebawain permainan landing jauh dari 2 pemain. Oh, Keyboy terperangkap di sana. Dan langsung saja di all-in tanpa ada source skill yang cukup masif. Terperangkap dengan ada onward. Para pasukan dari tim AP Brain. Mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif. Kenapa? Karena jangkar dari permainan tim Onyx saat ini ada tangan di tangan Keyboy. Dan Flaptizi, dia nggak kenal gentar untuk bisa menangkap semua. Bahkan dengan Vengeance yang di tangan dari Flaptizi bakal coba di all-in. Para pasukan dari AP Brand zoning out yang sangat mulus membuat mereka berhasil mendapatkan boost dan bahkan kalau ini booster tag dan juga dengan press wardnya bersama dengan purple buff itu berbahaya. Dan Kairi, the best thing yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya split push. Nah itu yang aku bilang tadi, Onyx mereka di posisi yang benar-benar tertinggal banget dari segi network 4.500 dikantongi oleh AP Brand dan bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan. So mau gak mau mereka cuma bisa mainin landing jauh dari 2 pemain, yaitu cewek dan juga Kairi. Ya, tinggal memainkan bagaimana metode late game yang mungkin bisa mereka jalankan juga. Blade of Despair di Kairi. Ini akan menambah lagi power damage dari Hayabusa. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana keadaan dari cewek yang perlu waktu lebih lama lagi. Minimal mereka harus menahan sekitar 3 sampai 2 Lord lah paling minimal. Hingga akhirnya Kairi dan juga cewek mampu untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage-nya. Jadi ada 2 pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco. Oke. Bahkan dari AP Brand, kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di 3 lane yang berbeda. Di arah bottom lane dengan adanya Sun, tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka. Mereka cuma punya cewek. Dan sedangkan Bulls menjadi badan, sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim AP Brand. Dia nggak kenal takut dan bahkan kalau Bulls nunjukin batang hidungnya sedikit aja itu akan di all in. Lihat Shadow Kill hanya untuk clear minion. Karena sekarang yang dilakukan Onyx cuma bisa bertahan. Karena dia akan coba ada invasi di arah bottom lane. Ogwen. Udah ada Council Gaming pun terjadi. Bulls mencoba untuk menangkap dengan adanya Energy Eruption. Dan clear minion menjadi sebuah jawaban di arah bottom lane. Wah aku benar-benar nunggu momennya Keyboy sih Be. Untuk narik dengan satu body fine judgment. Dan kemungkinan kita harus berharap AP Brand mereka bisa dapetin satu momen blunder dulu deh. Karena posisinya ini mereka juga mainnya disiplin banget dari AP Brand. Iya, atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya. Kalau kita 3-2. lihat dari Flaptizi kan dia juga bermain dengan Tamus. Dan lumayan sering terpancing juga ketika Kairi melakukan split push. Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment. Shutdown menuju ke arah Flaptizi-nya. Jangan biarkan Flaptizi mendapatkan satu buah celah untuk mempop out Inferno-nya sebelum nantinya point pick off-nya bisa berhasil dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup ekstrim kali ini. Bahkan 2 damage dealer-nya berada di lane yang sama. Lihat nih Flaptizi benar-benar menang banget dari segi network si Ranger Mas. Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh banget dari sisi Flaptizi. Ya betul sekali. Dan kalau ngomongin dari posisi ini bukan pertama kalinya lihat dengan adanya gold difference yang jauh. Dengan 1 berbanding 8 poin kill, it's okay no problem. Tapi 1 poin yang sangat berhasil didapatkan Onyx. Udah menit 12. Menit 12. Udah menit 12, menit 15 obstacle selanjutnya. Yes. Menit 18 habis itu. Ketika menit 20, 22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang ini adalah salah satu obstacle yang harus dia lewatin. Lewat gak nih menit 12? Tapi yang aku takutkan itu sih Ji. Karena bisa dibilang di game pertama sama game ketiga. Oh, Keyboy ketahuan. AP Brand, Oke, Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi dan heavy spin disambut dengan sangat baik oleh para pasukan dari AP Brand. Keyboy terperangkap, oh my god. Pew udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy dan selalu awareness dengan seluruh boost yang dimiliki oleh tim dari AP Brand. Dan ternyata Energy Eruption berhasil menangkap 2. Dan ada press ward-nya yang masih ditaruh oleh seorang bot membuat para pasukan dari tim AP Brand agak cukup sedikit berhati-hati. Sas, Purple Water dikeluarkan. Shadow Kill menuju ke seorang Flaptizi tapi terlalu kuat. Belum bisa menumpahkan Flaptizi sedangkan Kairi kali ini diselamatkan oleh seorang Suns. Dan posisinya dari Onyx, mereka dengan tidak ada yang tumbang sama sekali aja ini udah the best thing yang bisa dia dapat. Wah itu benar-benar kiting yang bagus banget dari AP Brand. Mereka memang nggak sempat untuk ngasih space ke arah Super Marco untuk pecah.
pecah dari segi cost browsing Apa yang harus mereka lakukan? Momocan. Tapi menurut aku, Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih, Be. Ya, aku Karena setuju menurut banget. aku, kayaknya kalau paksa untuk team fight, ini malah jadi bahaya untuk Onyx. Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh. Melihat Oh. draft yang dibawakan oleh Onyx, apalagi single target, pick off moment. Itu bisa terjadi ketika IP Brand benar-benar dalam keadaan terpisah. Atau setidaknya hard guard sudah digunakan terlebih dahulu. Dan ini dia formasi defense 4-1 yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kairi udah Ketika ketahuan. Kairi akan mencari sebuah space di lane jauhnya. Tapi tampaknya Kairi juga pun harus dipanggil mundur ke arah belakang. Karena posisi dari tim Epibrand mereka telah berkumpul menjadi satu di depan sana. Kaltizi gagal mendapatkan sosok dari Kairi. Lord masih bisa ditahan. Lihat obstacle kali ini. Oke. Udah lewat. Obstacle menit 12 sudah lewat. Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16. Kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari Epibrand akan coba menabrak jarak mid lane. Posisi dari Putz mencoba energy eruption di depan sana. Ditarik. Walaupun turretnya di depan sana berhasil dipecahkan, tapi lihat tidak ada defense Chartman membuat para pasukan dari Epibrand berani untuk masuk. Dengan damage yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari Epibrand mereka benar-benar perkasa kali ini. Wah, Flaptizi bahkan belum ngebuka. Oh, tapi kali ini Oh my god, Kaltizi berhasil membuat Suster takedown, tidak ada stasiun di penjara. Oriki Indonesia, mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga dengan Oh my sangat God. baik. Bestnya, dia nggak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco boost depan sana, blazing right from cewek. Booster takedown, gak ada yang bisa selamatkan. Shadow kill.